Kenalkan, nama saya Hotberitus Tumorang, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia dari Politeknik Ketenagakerjaan dengan nomor induk mahasiswa 10/2021/012. Video ini saya buat dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah negosiasi dosen pengampu ialah Muhammad Eko Abrian Kusuma, SAB, MA. Pada saat ini saya akan memberikan tips agar menjadi negosiator yang baik ketika menghadapi kebuntuan atau kesulitan dengan pendekatan BATNA dan JOPA. Dan saya akan memberikan ilustrasi dan contohnya. Yang pertama, apa itu BATNA? BATNA yaitu Best Alternative to Negotiated Agreement, atau alternatif yang bisa kita lakukan apabila negosiasi gagal atau plan B. Kapan kita menyiapkan BATNA? BATNA perlu disiapkan sebelum jalannya negosiasi saat pikiran kita masih tenang dan dapat berpikir jernih. Contoh BATNA-nya adalah pada saat kita bernegosiasi gaji di tempat yang baru. Apa BATNA-nya? BATNA-nya adalah tidak jadi pindah di perusahaan. Dan yang kedua contohnya adalah seseorang ingin nego harga saat membeli mobil bekas dengan harapan membeli mobil bekas dengan kualitas yang tinggi atau kelas yang lebih tinggi. Namun BATNA-nya adalah membeli mobil baru walaupun kelasnya lebih rendah. Dan yang ketiga contohnya BATNA adalah dengan bernegosiasi keluarga dengan tujuan liburan tahun baru mau kemana. Apa BATNA-nya? BATNA-nya adalah liburan di Bali yang sudah pasti semua orang suka. Nah, kita akan masuk ke JOPA. Apa itu JOPA? JOPA atau biasa disebut Zone of Possible Agreement adalah zona bertemunya kesepakatan pada saat tawar-menawar dalam sebuah negosiasi antara dua pihak atau lebih. Atau secara ringkas adalah kondisi saat semua pihak setuju untuk membuat sebuah keputusan. Lalu apa manfaat JOPA? Manfaatnya adalah ketika seseorang bisa menerapkan JOPA dalam negosiasi, maka dia akan memahami situasi negosiasi dan kondisi tawar-menawar yang sedang terjadi dengan lebih objektif. Memanfaatkan JOPA dapat menghindari kita dari membuat kesepakatan yang merugikan atau bisa juga kita membuat kesepakatan yang mendatangkan banyak keuntungan. Nah, bagaimana cara menganalisis JOPA? Cara untuk menganalisis menggunakan JOPA yang pertama adalah kita harus lakukan mencari tahu dulu batas minimum yang bisa kita terima. Dan kita tentukan juga target yang kita inginkan. Nah, contohnya, pada saat ini saya menginginkan sebuah laptop baru untuk saya mengerjakan sebuah tugas-tugas di dalam perkuliahan. Lalu saya ingin menjual motor saya untuk membeli laptop itu. Nah, ketika itu laptop yang saya ketahui seharga 7 juta. Dan saya menanyakan teman saya, berapa yang bisa didapatkan ketika saya menjual motor ini? Lalu teman saya katakan harganya bisa mencapai 10 juta. Nah, saya sangat senang. Lalu bisa lebih 3 juta lagi. Lalu pada saat itu kita sudah menargetkan bahwa nilai yang minimum yang kita bisa terima adalah 7 juta untuk membeli laptop yang kita inginkan. Dan maksimum yang bisa kita jual dalam motor ini adalah 10 juta. Lalu datang pembeli motor ini, kita mengetahui bahwa uang yang dia miliki 9 juta. Lalu dia menawar dengan harga 6 juta motor ini. Nah, di sini kita bisa lihat pembeli bahwa minimum harga yang dia minta adalah 5 juta dan maksimum 9 juta. Nah, apa yang kita lakukan JOPA-nya adalah kita bisa menawar dari yang kita inginkan terlebih dahulu, 7 juta, namun maksimum yang bisa dia ambil adalah 9 juta. Nah, inilah cara atau contoh dari negosiasi JOPA. Terima kasih.